kami kan kesulitan juga Hmm. dengan berada di luar pemerintahan selama 10 tahun terakhir ini. Kadang kita dengan PDIP nggak bisa menyatu gitu di pusat, Di tapi di pilkada daerah di pilkada banyak sekali kita memang koalisi dengan kolaborasi PDI Perjuangan. pernah Pak kemarin. Prabowo itu selalu menyampaikan dalam Hmm. berbagai pertemuan bahwa saya akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, selamat datang di podcast Roda, Report of the Day. Di episode perdana kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu politikus senior yang dari Partai Demokrat, yaitu Kang Herman Khairun. Di sebelah saya sudah ada Kang Herman Khairun. Kang, selamat datang Kang di episode perdana. Selamat pagi, siang, sore, malam. Malam semuanya Malam boleh. semuanya boleh. Boleh. Atau selamat subuh juga Sehat boleh. Mas Haris ya? Sehat Kang, gimana Puasa Kang? nggak hari ini? Alhamdulillah puasa Alhamdulillah saya. puasa. Kang gimana puasa juga? Lancar sampai Puasa sejauh ini? alhamdulillah ya. Kang, ini terima kasih sekali loh udah datang ke episode perdana Roda ini nih Kang. Luar biasa, istimewa. Sebuah kehormatan bisa mendatangkan Kang Heru. Bagi saya juga kehormatan dan istimewa. Wah, gimana Kang, sibuk apa nih setelah pemilu 6 bulan ini? Kan kemarin hiruk pikuknya berjalan ketemu masyarakat. Dan Kang Hero terpilih kembali menjadi anggota DPR nih Kang. Ya. Gimana Kang, bisa diceritain Kang Ya kegiatan? kembali lagi bekerja seperti biasa. Karena setelah kita menjalani masa pemilu dari mulai persiapan, pendaftaran, kampanye, masa pencoblosan, pengawalan, ya. Kemudian ya sekarang kembali lagi. Kami masih punya masa jabatan sampai tanggal 30 September. Jadi 30 September selesai, insya Allah 1 Oktober dilantik kembali gitu ya. Kang Hero ini kan untuk menjadi anggota yang ketiga kali ya nanti ya Kang ya? 4 kali. 4 kalinya berarti nih, sorry maaf. Untuk yang keempat kalinya ya Kang. Gimana sih Kang untuk mempertahankan bisa suara dari masyarakat itu kepercayaan yang udah diberikan Ya. amanah, apalagi di Dapil Jawa Barat 8 ya Kang? Betul ya Kang? Betul. Gimana Kang? Ada tips and tricksnya mungkin? Ya, yang terpenting bagi masyarakat, kita ini kan wakil rakyat. Wakil rakyat ya harus menjadi wakilnya rakyat. Harus sering turun ke masyarakat, bertemu, bertatap muka dengan masyarakat, kemudian berdialog, menyerap aspirasi, dan memperjuangkannya. Juga ya sebagai orang yang diharapkan oleh rakyat bisa memberikan kontribusi. Ya kalau datang ya bawa program lah gitu ya. Kan kita kan bisa untuk berkolaborasi dengan mitra kerja untuk memberikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalkan dulu saya lama, saya 8 tahun menjadi pimpinan di Komisi 4. Ya saya kalau ke daerah bertemu dengan petani ya membawa traktor, membawa mesin pompa air, combine harvester, mesin perontok, mesin penanam padi dan lain sebagainya. Kalau mereka sedang terjadi puso gitu ya akibat banjir, akibat kekeringan, akibat organisme pengganggu hama tanaman, ya kita harus juga turun ke lapangan dan membantu gitu. Berarti mendengarkan keluh kesah masyarakat ya Kang, hadir gitu ya? Ya hadir, kita harus hadir. Dan saya sampai hari ini masih meyakini ya, sampai pemilu yang kemarin yang konon kata orang yang lain ya, kata orang lain brutal, pragmatis dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tetap ya masyarakat ya seperti dulu lah. Tergantung kita, kalau kitanya sering datang, bertemu, bertatap muka, membantu masyarakat yang sedang membutuhkan, ya insya Allah kita akan dipilih kembali gitu ya. Kang, ini kan bisa dibilang Kang Hero kan menjadi salah satu anggota DPR yang kembali terpilih di pemilu 2024 nih Kang. Dan Kang Hero itu kemarin kan mengikuti proses pemilu yang panjang itu loh Kang, dari mulai kampanye sampai pencoblos dan sekarang kan ada sengketa pemilu Kang. Mungkin capek nggak sih Kang ngelakuin perjalanan seperti itu Kang? Kalau udah biasa lagi. Gitu. Cuman bedanya karena pemilu-pemilu sebelumnya saya kan memperjuangkan diri saya. Kemarin kebetulan istri saya kan ikut kontestasi ke provinsi gitu ya. DPRD Kang ya? Ke DPRD provinsi. Maka itu ya konsentrasi saya juga terbelah dan
tentu banyak harapan rakyat tadinya udah nggak mau juga gitu ya. Karena pada waktu pilkada mendapatkan dukungan banyak, maka banyak masyarakat yang datang dan meminta. Sekarang meminta lagi. Belum aja dilantik menjadi anggota DPRD provinsi, sudah diminta lagi untuk menjadi ikut pilkada gitu kan. Jadi ya memang pilihan masyarakat terbatas ya, untuk memilih figur pimpinan itu terbatas. Tapi ya saya berpikir sudahlah kita cari figur yang lain, dan ya bagaimana repotnya kemarin itu tentu ya kita nanti dedikasikan lah untuk mendukung siapa yang tentu diharapkan oleh rakyat menjadi pimpinan nanti dalam pilkada. Kan sebentar lagi udah pilkada kita. Tapi ada bedanya gak Kang dalam pemilu-pemilu sebelumnya 2024 ini nih Kang? Apa lebih capek atau lebih crowded atau gimana Kang? Intinya sih sama ya. Jadi saya kan memulai pemilu tahun 2009 ya. 2009 mungkin relatif bagi saya lebih ringan karena pada waktu itu ya Pak SBY sebagai figur yang betul-betul diharapkan rakyat, media darling, sehingga juga membantu bagaimana perolehan suara di daerah pemilihan itu sangat mudah dan bahkan dapat 2 kursi di dapil saya. 2014 agak menurun, tetapi ya karena saya sering turun ke lapangan ya bertemu dengan banyak orang, saya masih pede bahwa itulah karya saya adalah juga merupakan hasil yang akan diperoleh pada pemilu. Kemudian 2019 ya semakin berat itu karena tingkat persaingan yang semakin kuat. Ketat ya, nama-nama baru gitu Kang ya. Kalau kita punya strategi, orang lain juga punya strategi. Kita punya cara, orang lain juga punya cara. Dan persaingan itu bukan hanya kita dipersandingkan dengan partai-partai lain, tetapi juga dengan kandidat internal kita juga menjadi persaingan dengan sistem terbuka. Semakin banyak ya Kang yang ingin menjadi caleg ya. Nah akhirnya, dan karena pemilunya bersamaan, Pilpres, pemilu perseorangan DPD, kemudian pemilu anggota legislatif DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Karena bersamaan jadi masyarakat pada akhirnya pendekatannya berbeda-beda. Akibat dari pendekatan yang berbeda-beda, kompleksitas di dalam masyarakat menentukan pilihannya, ini juga menjadi taktik dan strategi kita agar bagaimana masyarakat ini fokus kepada kita, fokus kepada saya, fokus kepada kami gitu ya. Nah itu yang harus dicarikan cara gitu. Nah itu cara-cara mengambil simpati rakyat itulah di akhir-akhir yang pada akhirnya menjadi persaingan yang begitu ketat. Saya kira itu persoalan dasar gitu ya. Jadi tidak ada lah, karena kan namanya pemilu itu kan pesta demokrasinya rakyat. Biarkan rakyat berpesta lah gitu ya. Dan yang gembira gitu kan. Iya, biarkan mereka pilihannya, tinggal bagaimana kita memiliki cara, taktik, strategi agar dia fokus. Karena bayangkan masyarakat dihadapkan pada 5 kertas yang besar. Iya, betul. Ya. Kertasnya sangat besar. Bersamaan lagi Kang ngambilnya. Saat bersamaan ngambilnya banyak dalam waktu yang sangat terbatas. Kemudian harus memilih Partai Demokrat nomor 14, milih dia nomor berapa lipatan harus dibuka. Iya, betul. Gitu ya. Setelah memilih dia harus mencari nama saya. Betul. Nah, itu kan juga butuh taktik, cara dan strategi. Taktik dan strategi itulah yang pada akhirnya berbenturan dengan kandidat-kandidat lain. Akhirnya kita mencari cara dan berlomba-lomba untuk mencari simpati rakyat agar memilih nama yang hanya kecil sekali namanya di situ. Gitu. Betul, nggak ada foto lagi Kang ya, orang nggak tahu foto. kan. Nah itulah yang kemudian menjadi persaingan yang sangat ketat. Gitu ya. Siap, Kang. Ini kan Kang Herman Hero. Kang Hero kan juga sebagai anggota balik nih Kang. Saya juga ingin bertanya dikit yang kemarin menjadi sorotan masyarakat kan. Kang Hero ikut membahas itu juga soal RUU DKJ nih Kang. Dari pembahasan RUU DKJ itu kan ternyata terkuak lah. Jakarta bukan ibu kota lagi nih Kang. Dan kemarin juga ramai juga di RUU DKJ pemilihan gubernur ingin oleh presiden tapi akhirnya tidak terjadi itu Kang. Gimana sih Kang polemik yang terjadi dalam pembahasan itu Kang? Bisa ceritakan sedikit Kang? Ya, pertama undang-undang ini adalah usul inisiatif DPR. Yang sebetulnya sebagian besar
ini juga merupakan masukan dari pemerintah dan DPD. Meski pada akhirnya kita masuk dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah, baik dari pemerintah maupun dari DPD RI. Nah, sejak ditetapkannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, semestinya secara idealnya bahwa lahir juga Undang-Undang Untuk khusus Jakarta. Jakarta. Ah, Jadi begitu lahir kemudian harus ada Undang-Undang DKJ. Daerah Khusus Jakarta. Daerah Khusus Jakarta. Nah, karena satu lain persoalan karena juga transisi daerah ibu kota negaranya juga masih sedang dibangun gitu ya. belum jadi ya, Kang? Belum jadi. Nah, maka itu diberikanlah masa transisi di dalam Undang-Undang IKN. Diberikanlah masa transisi 2 tahun. Nah, masa 2 tahun di dalam Undang-Undang IKN itu jatuh temponya adalah tanggal 15 Maret Ya, kemarin yang itu ya. kemarin. Nah, oleh karena itu Badan Legislasi akhirnya kita ngebut untuk membahas penyelesaian terhadap Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Nah, betul bahwa semenjak ada Undang-Undang IKN, idealnya bahwa bukan lagi ibu kota. Nah, tetapi kekhususannya di mana? Karena DKI ini juga sebagai pusat perhatian dunia juga. Nah, oleh karenanya ditetapkanlah di dalam undang-undang itu DKJ ya, Daerah Khusus Jakarta ditetapkan sebagai kota global. Kota global itu kalau mau kita sandingkan seperti New kalau York. IKN itu Washington lah. Washington. Kalau Jakarta itu adalah New York. New York. Nah, jadi perbandingan seperti itulah. Nah, kekhususannya di mana sih? Daerah khusus Jakarta itu ya debatable. Ada usul bahwa Jakarta dijadikan kota legislatif karena kota eksekutifnya di IKN. IKN ya. Nah, gitu. Di sana. Ada usul ya, tapi kan nanti dikiranya mentang-mentang DPR yang membuat undang-undang nggak mau pindah ke Kan sana. kemarin rame juga tuh Kak, ada kayak gitu tuh. Ada yang usul juga menjadi megapolitan. Nah, dibahas juga gitu ya. Ada yang mengusulkan DKI juga mengelola seluruh infrastruktur yang ditinggalkan. Oh iya. Sarana yang ditinggalkan oleh eksekutif yang pindah ke IKN. Nah, artinya banyak. Pada akhirnya kita ramulah kekhususan itu ya tentu dalam bidang transportasi. Daerah khusus Jakarta bisa mengatur transportasinya. Oke. Maka itu dia bisa membangun LRT, bisa membangun MRT, kemudian bisa menentukan 3-in-1, bisa menentukan pokoknya seluruh transportasi bisa ditentukan oleh pemerintah daerah khusus Jakarta. Kemudian juga untuk pengelolaan air bersih, pengelolaan limbah, itu kemudian dikelola Jakarta. Ternyata setelah dihitung-hitung dan ditimbang-timbang, Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kota penyangga ya Kak? Harus ada kota-kota lainnya. Disitulah kemudian dihitung ada yang namanya Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan Cianjur. Jabodetabek, Punjur. Nah, karena tidak terlepas dari daerah itu, maka konsepsinya apakah akan dibuatkan megapolitan? Megapolitan agak ribet karena ketika di status megapolitan ini diberikan berarti perluasan kota namanya. Oh, ya. Jakarta menjadi lebar. Lebar lagi ya, bukan hanya harus memindahkan kota-kota penyangga tadi sebagai daerah administrasinya Jakarta. Nah, untuk yang lebih sederhana karena kita ingin menetapkan Jakarta sebagai kota global dan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, maka kita tentukan Jakarta adalah dan kawasan sekitarnya adalah sebagai kawasan aglomerasi namanya. Aglomerasi. Jadi nanti daerah khusus Jakarta dan kawasan aglomerasi. Kawasan aglomerasi merupakan daerah penyangga kota tadi, Jabodetabek, Punjur,
daerah yang tidak terpisahkan baik dari sisi ekologi, ekosistem, kemudian tata kota, pertumbuhan kota, sumber daya manusia dan lain sebagainya, tetapi tidak melepaskan administratif awalnya. Oh, tetap di daerah mereka Tetap, masing-masing ya, Kang? misalkan Bekasi bagian tidak terpisahkan dari Jawa Barat, tetap secara administrasi sebagai sebagai Jawa Barat, sebagai bagian dari provinsi Jawa Barat. Tangerang sebagai bagian dari provinsi Banten. Artinya tetap secara administrasi, tapi dalam satu kawasan kota nanti juga bagian tidak terpisahkan dari kawasan administrasi aglomerasi, gitu ya. Maka itu nanti akan dibentuk namanya Dewan Aglomerasi, Dewan Kawasan Aglomerasi. Yang awalnya ada yang mengusulkan wakil presiden diberikan tugas, tetapi lagi-lagi bahwa ketatanegaraan kita, semuanya presiden, pembentukan sebuah kelembagaan itu sangat bergantung kepada Perpres, peraturan presiden. Kalau dulu namanya Kepres, putusan presiden, sekarang Perpres. Nah, oleh karenanya Perpres nanti akan mengatur, menunjuk oleh presiden, ya presiden mau apa ya kita serahkan kepada presiden. Oke. Berarti Kang Hero kemarin juga mengusulkan seperti itu ya Kang, untuk ke presidennya aglomerasi ini ya Kang? Ya, kami tidak setuju dengan menunjuk wapres dalam undang-undang gitu, karena ini akan merusak ketatanegaraan gitu ya. Oleh karenanya diserahkan kepada Perpres. Tapi kalau soal kekhususan tadi, Kang Hero kan sempat juga mengeluarkan statement Kang, mempertanyakan itu kan Kang. Tapi akhirnya setuju atau gimana sih Kang kekhususan Jakarta ini? Ya, setuju. Nah, kekhususannya juga Jakarta ditetapkan sebagai daerah otonomi di tingkat provinsi. Daerah otonomi di tingkat provinsi, sehingga tidak ada lagi pemilihan ataupun pemisahan administrasi dengan kota dan kabupaten di wilayah daerah khusus Jakarta. Seperti halnya ketika menjadi daerah ibu kota. Jadi tetap bahwa Jakarta langsung menunjuk terhadap wali kota maupun bupati di sekitar. Seperti yang selama ini udah berlangsung ya Kang? Otonominya dan proses demokrasinya tetap ada di provinsi, dan kekhususan lainnya kalau daerah otonomi penuh lainnya, pemilihan itu dipilih dan yang menang itu adalah perolehan suara terbanyak. Nah, itu kalau ini ditetapkan seperti daerah khusus ibu kota sebelumnya, yaitu 50+1. Nah, Kang nyinggung dikit nih Kang soal 50+1 itu kemarin kan tarik ulur lah pembahasan soal pemenangan di pilkada ini nih Kang. Pertama ada yang pertamanya awalnya kan oke lah pemenang paling tertinggi nggak apa-apa walaupun misalkan ada 3 calon. Nah, tapi akhirnya ujung-ujungnya 50+1 lagi nih Kang. Kenapa sih Kang? Ya, itu ya atas pertimbangan bahwa supaya merepresentasikan. Bahwa dengan 50%+1 merepresentasikan suara terbanyak warga Jakarta. Karena kalau nanti suara terbanyak bisa saja mungkin menang dengan 33%. Bisa menang dengan 35%. Yang nanti tidak merepresentasikan 50% lebih warganya memilih pimpinannya. Artinya ya alasan representasi demokratis lah gitu ya. Supaya lebih terwakilkan gitu. Nah, kekhususan lainnya tentu Jakarta juga supaya memiliki warna, bahwa dalam sisi budaya kita tekankan tetap bisa mempertahankan budaya Betawi dengan membentuk dana abadi. Ada dana abadi yang diatur oleh Perda, dengan diperluas dapat diperkaya ataupun dapat diperbesar anggarannya melalui pemerintah pusat. Kekhususan lainnya juga diberikan aksesibilitas terhadap pengelolaan infrastruktur yang ditinggalkan oleh eksekutif pemerintah pusat. Jadi nanti kan banyak tuh kantor-kantor, gedung-gedung, sarana-sarana, kawasan-kawasan, wilayah-wilayah yang selama ini dimiliki pusat, itu nanti bisa dikelola oleh Jakarta langsung berarti. Kemudian kami juga mempercepat terhadap pembentukan ataupun pembangunan giant sea walls. Supaya Jakarta juga menjadi kota yang aman, kota yang nyaman lah ya, tidak banjir lagi, segera dibentuk dengan memberikan kekhususan atas regulasi-regulasi yang lebih mandiri lah gitu. Kemudian dari sisi pertanahan juga, meskipun rezimnya rezim sentralistik pertanahan itu, tetapi khusus untuk daerah khusus Jakarta
juga harus berkoordinasi dan berkolaborasi. Oke, Kang. Ini mumpung lagi ngomong-ngomong soal Jakarta nih, Kang. Ini kan pemilu pilpres udah selesai lah, pemilihan pilpres nih. Bentar lagi kan pilkada DKI nih, Kang, yang sangat banget menjadi sorotan semua masyarakat Indonesia, walaupun Jakarta bukan ibu kota lagi nih, Kang. Demokrat udah manasin mesin belum nih, Kang, untuk pilkada nih, Kang? Ya, kita sudah memikirkan jauh ke depan, tentu memikirkan pilkada juga sama pentingnya ketika memikirkan pemilu gitu ya. Dan kami sekarang sudah membentuk Satgas Pilkada, ya, Satgas Pilkada atas arahan Ketua Umum Mas AHY. Kami sudah melakukan rapat-rapat dan tentu mempersiapkan diri dengan melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah mana yang kami bisa maju sebagai kandidat yang mendorong dari kader internal, mana yang memang kami harus berkolaborasi dengan kandidat-kandidat lain, atau ya mana yang kami harus mempertahankan yang saat ini sudah ada gitu ya. Artinya memang dikategorikan di beberapa klaster, yang atas dasar klaster ini tentu kami juga terus untuk mencari kandidat-kandidat yang berpotensi untuk bisa menang, dan yang lebih penting adalah kandidat-kandidat yang ini diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Kang, ini kan apa sih namanya, beberapa partai lain udah menyebutkan nama loh untuk DKI ini nih, Kang, walaupun ya masih sekarang ini kan masih fokus semuanya di pemilu hasilnya. Kalau Demokrat sendiri udah menyiapkan siapa nih, Kang? Atau nama yang bakal dimunculkan nanti bakal menghebohkan publik atau seperti apa nih, Kang, nanti? Ya, kalau mau melirik terhadap kader internal kami, ya kami ada Kang Dede Yusuf misalkan, yang juga sebagai warga Jakarta, dia bisa cukup mampu, pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat. Kami juga punya tokoh muda namanya Mas Emil Dardak. Waduh. Yang sekarang di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur yang sesungguhnya sudah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk tetap berpasangan dengan Bu Hovifah. Tapi kalau nanti jalan menentukan lain, tentu Mas Emil juga adalah kader potensial yang bisa kita dorong di DKI Jakarta. Nah, kalaupun tidak ada, ya tentu kami nanti akan berkolaborasi dengan partai-partai lain, mencari figur yang tepat untuk bisa membangun Jakarta jauh lebih baik dan menjalankan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Tapi keinginan Partai Demokrat sendiri pastinya kader dong ya, Kang ya. Dan apakah sudah Ya pasti mengutamakan kader lah. Tapi partai manapun tentu yang akan diutamakan adalah kader. Tetapi kan kita harus mempertimbangkan juga tentang elektabilitas, popularitas, integritas, kapabilitas. Ya mungkin saja juga kita harus mempertimbangkan isi tasnya juga. Tapi komunikasi kecil gitu, Kang. Atau mungkin kan Kang Hero kan ada di koalisi Prabowo Gibran nih, Kang. Apa mungkin bisa bentuk jalan bersama lagi dengan yang ada di koalisi ini nih, Kang? Kalau melihat keinginan Pak Prabowo, rasanya memang seperti kemarin ya di buka puasa bersama dengan Pak Prabowo, beliau menyampaikan bahwa dia tidak ingin terpisah lah dari komunitas yang sudah terbangun saat ini, termasuk dengan partai-partai, dengan relawan, dengan TKN, TKD, tim sukses yang selama ini membantu beliau, sehingga beliau juga langsung membentuk paguyuban menjadi forum solidaritas nasional Prabowo Gibran misalkan. Artinya kalau melihat dari keinginan itu, saya yakin juga Pak Prabowo memiliki keinginan yang kuat bahwa partai-partai pengusungnya beliau ini juga diharapkan bisa berkolaborasi lagi, jalan bareng, bisa bersama-sama juga dalam pilkada lah gitu ya. Tetapi biasanya memang asimetris sih antara pilkada dengan pilpres, dengan konstelasi nasional biasanya asimetris, sehingga biasanya berbeda lah. Tergantung kepentingannya masing-masing lah di daerah itu. Tergantung metanya juga ya, Kang, gimana, Kang? Kadang kita dengan PDIP nggak bisa menyatu gitu di pusat, tapi di daerah di pilkada banyak sekali kita memang koalisi dengan PDI Perjuangan misalkan. Artinya itu sangat ditentukan oleh kohesi antara kandidat dengan partai-partai
dan antara pimpinan partai di daerah, dan tentu atas dasar peluang yang bisa diambil dalam pilkada ini. Oke, Kang, ini juga soal koalisi Prabowo Gibran nih, Kang. Kemarin Mas Ahaye kan mengeluarkan statement bersyukur lah masuk di koalisi Prabowo Gibran ini dibanding koalisi sebelumnya nih, Kang. Kenapa sih Kang merasa bersyukur? Apa karena Partai Demokrat suaranya naik atau perolehan kursi nambah atau Ya bersyukur karena kita masuk pemerintahan, hmm, karena kandidatnya menang. hmm, Kami kan kesulitan juga hmm, dengan berada di luar pemerintahan selama 10 tahun terakhir ini, juga banyak hal yang tidak bisa secara optimal untuk berkontribusi kepada rakyat. Karena kalau di luar pemerintahan kan hanya mengandalkan kemampuan para anggota DPR, DPRD, yang itu pun sangat terbatas kemampuannya. hmm, Kemudian karena kita tidak punya budget program gitu ya, itu sangat terbatas. Kemudian mengandalkan pimpinan-pimpinan daerah juga, karena pimpinan daerah ini kan dari Demokrat kan tidak banyak. banyak. Gitu. Artinya bahwa jika kami tidak bergabung pada saat itu, tentu bergabung ada sebab ya, bukan karena kami ingin bergabung dengan Pak Prabowo lantas meninggalkan koalisi. Tetapi ya kami ditinggalkan pada waktu itu. Ini juga sebab musababnya harus paham Harus juga, jelas ya, jangan Kak, ya. sampai karena kita ngejar kemenangan meninggalkan kawan lama, bukan. Justru kawan-kawan lama meninggalkan kami. Meninggalkan kami, mengkhianati kami, ya pada akhirnya kami harus mencari pilihan. Ada 2 rumah waktu itu, ya pilihannya pada akhirnya jatuh kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu ini adalah pilihan yang tepat. Pilihan tepat kenapa? Karena saat ini sebagai pemenang Pilpres. Sehingga kami akan bersama-sama berada di pemerintahan yang tentu kontribusi dan aksi kepada masyarakat akan lebih besar. Dan pada setiap masyarakat ada keinginan, harapan, aspirasi, tentu juga akan dapat merespon dengan cepat karena berada di pemerintahan. Beda kalau kita Di luar ya. sudah pileg kami turun suaranya, kami juga nggak menang dalam Pilpres, ya itu yang maksud Ketua Umum kami, ya tidak optimal Berarti kontribusi ada kepada efek rakyat. positif ya, Kang, sejauh ini masuk di koalisi seperti Prabowo Gibran ini. Ya Ya? jalan Tuhan lah ya, jalan Tuhan, karena dulu juga bukan sebuah pilihan, tetapi kemudian karena ada sebab, kemudian kita akhirnya bersama-sama dengan Pak Prabowo. Gitu. Oke, Kang. Ya, mungkin ini juga nih, Kang. Soal lagi bahas koalisi juga kan ramai lagi nih, Kang, diperbincangkan soal Pak Prabowo ini soal kursi menteri nih, Kang. Pak Prabowo bilang kan juga masukan dari Pak Jokowi dan semua ketum-ketum parpol. Dia bilang udah dimintain masukan untuk jabat apa sih untuk menyusun menteri di kabinet mendatang. Mas Ahaye udah diajak ngobrol. Ya mungkin secara umum sudah ya, Nah, tapi kan Ketua Umum juga punya batasan untuk bicara persoalan hal yang belum pasti gitu ya. Sehingga mungkin kalau pembicaraan secara umum bukan hanya dengan Mas Ahaye, mungkin juga dibicarakan dengan Pak SBY gitu, karena kalau di Demokrat urusan menteri, urusan calon presiden wakil presiden, urusan gubernur itu urusannya Ketua Majelis Tinggi. Nah, oleh karenanya mungkin pembicaraan itu mungkin ya, itu sudah ada. Namun tentu semua itu dikembalikan kepada Pak Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif. Sebagai domainnya beliau, ya tentu jangan diganggu oleh berbagai statement. Biarkan secara jernih beliau akan menetapkan pilihan. Karena pasti formula dan rumus-rumus yang beliau tetapkan untuk menetapkan portofolio kementerian dan kemudian membaginya kepada partai-partai pengusung pasti sudah ada lah gitu ya. Siapa partai apa dapat berapa pasti sudah ada dalam pemikiran beliau. berarti termasuk bakal minta masukan ke Pak SBY, mungkin apalagi Pak SBY kan latar belakang sebagai presiden juga nih, Kang. Pak Prabowo itu selalu menyampaikan dalam berbagai pertemuan bahwa saya akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan menjadi presiden yang mengakomodir seluruh eksponen dan unsur-unsur anak bangsa. Artinya bahwa Pak Prabowo bukan hanya berkonsultasi, mendiskusikan, membicarakan dengan Pak SBY, tetapi dengan seluruh pihak,
termasuk kemarin kan dengan pihak 01 juga sudah ada bicara gitu dengan partai pendukung 01. Nah, tidak menutup kemungkinan akan nanti bicara dengan partai pendukung 03 dan lain sebagainya. Karena niat mulia dan luhur Pak Prabowo ini tentu menjadi sikap yang menurut saya justru inilah sikap yang inklusif dan bisa membuka terhadap celah dan ruang persatuan kesatuan seluruh anak bangsa. Karena tanpa persatuan dan kesatuan saya kira untuk membesarkan bangsa kita agak terpontang-panting nantinya. Oleh karenanya harus bersatu, guyup dan membangun bangsa bersama-sama. Dan ya tidak menutup kemungkinan, tapi kan ini tahapan masih proses ya. Jadi masih berproses tahapan. Kita setelah penetapan oleh KPU masih ada tahapan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Yang durasi waktunya ya nanti sampai bulan Mei gitu ya. Karena ini kan proses-proses perbaikan. Ini baru penutupan kemarin malam. Kemudian kita masuk dalam fase perbaikan pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Nanti ada pembukaan fakta-fakta, kemudian persidangan, keputusan sekitar bulan Mei lah gitu ya. Siap Kang, mungkin pertanyaan terakhir nih Kang. Artinya gini, kenapa saya menghubungkan antara timeline pemilu dengan pembicaraan portofolio kementerian dan pemerintahannya Pak Prabowo, karena kita juga menunggu kepastian hasil dari Mahkamah Konstitusi. Karena yang sana ingkrah ya Kang ya. Kang, terakhir nih Kang, ini kan Partai Demokrat berada di pemerintahan dalam 5 tahun ke depan nih Kang. Mungkin harapan dan apa aja yang bakal dilakukan untuk masyarakat khususnya ya Kang? Pertama tentu ini harus menjadi tekad kita bersama ya, yaitu bagaimana kita mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat itu dari berbagai aspek dan sisi. Nah, kalau kesejahteraan itu menjadi titik tujuan, maka ya tentu kesejahteraan itu kan harus ditopang oleh kesehatannya, oleh pendidikannya, oleh pendapatannya, gitu ya, oleh masa depannya. Jangan pula bahwa hari ini bisa bahagia, besok menderita. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama. Oleh karenanya, saya setuju, kami setuju, ya, Partai Demokrat setuju dengan Pak Prabowo. Pertama adalah kita harus mendapatkan sumber keuangan negara. Dari mana? Karena untuk mensejahterakan rakyat itu butuh sumber keuangan negara yang cukup. Maka itu hilirisasi ini menjadi keniscayaan bagi bangsa yang kaya dengan sumber daya alam ini untuk meningkatkan pendapatannya. Hilirisasi mana saja? Bukan hanya nikel, bukan hanya bauksit, bukan hanya minyak crude oil, bukan. Tapi ada 21 komoditas yang ini bisa dihilirisasi dan menjadi value added bagi pendapatan negara yang pada akhirnya ini bisa menjadi sumber pendapatan dan pembiayaan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, selain hilirisasi, ya jaga kebocoran, ya, supaya tingkat korupsinya bisa dikurangi atau dihapuskan. Gitu. Nihil mungkin ya, nihil nggak ada sama sekali. Supaya nggak bocor. Kalau nggak bocor, ya saya menggunakan kata Pak Prabowo, bocor. Gitu. Bocor. Jangan omon-omon juga. Aduh. Nah, kalau sisi itunya sudah dapat, stimulusnya dapat, maka government spending bisa memberikan ruang fiskal yang cukup bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk nanti memberikan program makan siang gratis bagi 82,9 juta anak-anak bangsa yang sekolah di tingkat SD, SMP, SMA. Nah, itu yang harus menjadi target. Kan targetnya di sana. Nah, berarti kalau targetnya di sana, di hulunya kan harus dicari nih, dari mana nih? Proses pembiayaannya seperti apa? Nah, selain itu juga harus dicarikan ekonomi yang produktif. Karena tanpa investasi, tanpa membangun industrialisasi, juga tidak terbuka ruang pekerjaan.
Nah, untuk bisa masyarakat ini juga survive ya harus ada pekerjaan. Betul. Maka harus dibuka pekerjaannya. Makanya selain hilirisasi, industrialisasi dan peningkatan investasi itu juga harus dilakukan. Kemudian kita juga harus menghasilkan komoditas internasional sehingga bisa ekspor. Jadi dari hilirisasi bisa saja menjadi produk setengah jadi tetapi sudah bernilai. Nah, kalau sudah bernilai apalagi menjadi produk jadi. Ini kan bisa ekspor kepada masyarakat yang membutuhkan. Sawit misalkan. Kelapa sawit Indonesia itu kan produksinya terbesar di dunia, 54 juta ton. Bayangkan kalau ini dihilirisasi, kita tidak mengekspor crude palm oil ya. Tapi dihilirisasi membuat sabun, membuat lemak nabati, membuat minyak goreng, membuat bahan untuk biofuel gitu ya. Biofuel kan sekarang di Eropa sudah menggunakan biofuel juga. Di Indonesia sudah B30, bahkan akan tingkatkan B40 misalkan. Kemudian sekarang bisa juga sedang diuji untuk pesawat terbang misalkan. Artinya kalau ini semua diolah dalam negeri bisa diekspor kan bisa menjadi pendapatan. Yang sekarang kita menjadi net importer bahan bakar minyak fosil, ke depan ya kita bisa menjadi pengekspor bahan bakar minyak nabati misalkan. Artinya ini kan prospek, bukan mimpi, karena realitasnya ada gitu. Produksinya ada, tinggal bagaimana negara punya kemampuan, punya regulasi yang cukup mampu untuk bisa mewujudkan ini gitu. Nah, ini yang harus dibangun. Nah, kalau ekspornya tinggi, investasi dalam negerinya juga meningkat karena ada hilirisasi dan industrialisasi meningkat, kemudian daya beli masyarakatnya tinggi, ya, kesejahteraannya juga tinggi, masyarakat mampu membeli kebutuhan barang pokok, sandang, pangan, papan, tumbuh sektor-sektor produktif, ekonomi produktifnya juga akhirnya berkembang, APBN-nya semakin kuat, government spending-nya cukup kuat, pertumbuhannya akan naik. Pertumbuhan ekonomi nasionalnya akan naik. Nah, kalau bisa menyentuh 2 digit, wah itu luar biasa. Inilah harapan 2045 Indonesia emas ya, Kang, ya. Bisa menuju kepada Indonesia emas. Indonesia maju, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Amin. Bersama Partai Demokrat dan Prabowo Gibran. Mantap. Waduh, Kang, gak kerasa banget kita udah ngobrol lama nih, Kang, terkait sama Kang Hero. Kang, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk datang ke podcast Roda ini, Kang. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, Terima Kang. kasih. Dan ya saya bisa mencurahkan berbagai ide gagasan ini tentu bagi saya juga ini proses mengasah diri. Mantap. Untuk terus tidak melupakan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan ini bisa keluar lagi gitu. Dengan podcast kan lama ini. Betul, Kang. Kalau bincang-bincangnya hanya 7 menit, 8 menit, ya nanti penggalan-penggalannya terlalu pendek gitu. Dan gak viral ya, Kang, ya? Gak viral. Mudah-mudahan ini viral. Siap, amin. Oke, terima kasih banyak, Kang. Dan selanjutnya kita mungkin tutup dulu sekian podcast Roda ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Roda namanya. Roda, singkatan Report of the Day. Report of the Day. Mudah-mudahan Roda menjadi podcast yang luar biasa ke depan, mencerahkan rakyat dan bangsa Indonesia. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Bye.